apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Muna Michael 2017 adalah film bergenre aksi romantis berbahasa Hindi yang diperankan oleh Tiger Shroff sebagai Muna Michael, Mindy Agarwal sebagai Deepika Sharma alias Dolly, dan Nawazuddin Siddiqui sebagai Mahindar Fauzi. Film ini menceritakan tentang seorang adik yang diam-diam menyukai wanita yang ditaksir kakaknya. Bagaimana keseruan cinta segitiga ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Michael adalah seorang pria setengah baya yang bekerja sebagai penari di tempat syuting. Gaya menarinya seperti Michael Jackson karena dia penggemar berat Michael Jackson. Namun hari ini dia diberhentikan karena hiburan sekarang mencari yang lebih muda dan segar. Sedangkan Michael kini sudah tua. Michael yang kecewa akhirnya pulang dan mabuk di bawah hujan. Tak lama ia menemukan bayi yang ditelantarkan. Awalnya dia menghiraukannya, tapi karena tak tega, dia memutuskan untuk membawa bayi itu pulang dan memberinya nama Muna. Muna menangis terus-terusan dan Michael berusaha menenangkannya. Sampai akhirnya, Michael minta musik Michael Jackson. Muna berhenti menangis dan membuat Michael keheranan. Seiring berjalannya waktu, Muna tumbuh menjadi anak lelaki yang suka menari seperti ayahnya hingga ia dewasa. Muna memiliki tim menarinya sendiri yang terdiri dari 4 anggota. Mereka sering mendatangi klub malam. Untuk menantang dan membuat taruhan kepada penari lain di sana. I'm okay, I got this. Karena tarian Muna tak tertandingi, dia selalu menang dan mendapat banyak uang untuk dibagi rata. Tak lama setelah itu, dia mendapat telepon dari rumah sakit karena ayahnya sakit. Di sana ayah memberinya wasiat untuk meninggalkan tari dan fokus mencari pekerjaan di perusahaan, menikah, dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tidak diketahui pasti apa penyakit Michael, namun dia butuh penanganan lebih lanjut dari rumah sakit. Maka dari itu, Muna harus mencari uang lebih banyak lagi. Muna bersama timnya pergi lagi untuk mencari target baru di klub. Namun karena aksi mereka yang sering membuat taruhan, mereka di blacklist dari semua klub di Mumbai. Karena kejadian itu, teman-teman Muna terpaksa pergi untuk mencari pekerjaan lain dan tinggallah Muna seorang diri. Akhirnya Muna pergi ke New Delhi mencari klub di sana. Kali ini Muna berhasil memenangkan taruhan dengan Bali, seorang gangster Delhi. Bali tak terima kekalahannya, sehingga Muna pun diserang. Untungnya Muna pandai bela diri dan berhasil mengalahkan Bali dan teman-temannya. Keesokan harinya, Muna pun ditangkap polisi atas perintah Mahindar, ketua geng sekaligus kakak Bali. Pekerjaan Mahindar adalah pembunuh bayaran. Uang yang dia dapat sangat banyak dan berhasil membangun hotel bintang 5 bernama Blue Star. Di sana dengan santai, Muna berkata tidak akan mengembalikan uang taruhan yang dia menangkan, meskipun dia harus bertarung lagi dengan Mahindar. Mahindar lantas menyuruh semua anak buahnya keluar dan berbicara empat mata dengan Muna. Bukan menembak Muna, Mahindar justru memohon agar Muna mengajarinya menari. Sebagai imbalannya, Muna akan diberi cek kosong dan terserah Muna mau minta berapa. Muna terpingkal-pingkal melihat Mahindar menari. Namun pada akhirnya, dia setuju mengajari Mahindar dengan syarat Mahindar harus mengikuti semua perintah Muna, mulai dari makanan, minuman, waktu tidur, dan kesehatan lainnya. Yang terpenting tidak minum minuman keras. Latihan pun dimulai, setiap hari, di siang hari berturut-turut. Sampai Mahindar hampir bisa.
Mereka menjadi semakin akrab. Suatu malam, Muna sedang video call dengan ayahnya dan membohongi ayah kalau dia di Delhi bekerja di sebuah perusahaan. Tak lama Mahindar menelponnya karena merasa gundah gulana. Mahindar minta berlatih menari saja. Muna setuju, asal tarifnya naik 2 kali lipat. Mahindar pun berjalan ke kediaman Muna, tapi dia malah diserang oleh geng lain yang hendak balas dendam dengannya. Mahindar ditikam berkali-kali dan dia tak bisa melawan karena sendirian. Beruntung Muna tak sengaja melihat kejadian itu dan langsung menyelamatkan Mahindar. Karena Muna berhasil menyelamatkan Mahindar, Mahindar mengajaknya ke kampung halaman untuk bertemu dengan orang tuanya. Namaste. खूब आशीर्वाद। Ternyata Mahindar juga sudah mempunyai istri dari hasil perjodohan. Di sana Mahindar menyayat telapak tangannya sembari berkata, "Jika kau mau menjadi saudaraku, berikan tanganmu." Muna pun memberikan tangannya dan mencampurkan darah mereka sebagai tanda ikatan persaudaraan. Kini Muna resmi menjadi adik Mahindar. Setelah itu Mahindar mengajak Muna ke rooftop dan berkata apapun yang Muna mau, Mahindar akan menurutinya. Muna lantas berkata agar Mahindar berhenti latihan nari dan fokus saja dengan bisnisnya. Mahindar syok mendengar itu dan akhirnya membawa Muna untuk menunjukkan alasannya. Ternyata Mahindar berlatih nari hanya untuk menarik perhatian Dolly, gadis cantik yang pandai menari. Di perjalanan pulang, Mahindar menjelaskan dia mencintai Dolly sejak pertama kali ia bertemu. Dolly adalah satu-satunya wanita yang dia cintai semasa hidupnya. Di hari Valentine nanti, Mahindar berencana menari untuk membuat Dolly terkesan padanya. Makanya dia berlatih menari. Muna bertanya, bagaimana bisa gadis 21 tahun akan mencintai Mahindar yang sudah berumur 42 tahun? Mahindar tidak peduli akan hal itu, karena dia sangat mencintai Dolly. Bahkan dia mengatakan bahwa itu adalah perasaan suci. Muna lalu menyarankannya melakukan PDKT dulu sebelum Mahindar menembak Dolly. Paginya, Muna menemani Mahindar beli kado, lalu membuat secarik surat untuk Dolly. Mahindar lanjut meminta tolong Muna agar menyampaikan kado ini pada Dolly dan memata-matai Dolly jika ada laki-laki yang mendekatinya. Maka tembak saja. Malamnya Muna menunggu Dolly di belakang klub. Saat mereka berdua bertemu, Dolly kira Muna ingin berkencan dengannya. Namun Muna menjelaskan bahwa dia hanya kurir pengantar hadiah dan akhirnya Dolly menerima hadiah itu. Saat Muna ingin pergi, Dolly meminta tumpangan ke rumahnya. Muna mengantarnya dan tak bicara sedikit pun di perjalanan sampai ke rumah Dolly. Muna sempat mendengar Dolly dipaksa bekerja di klub karena suatu hal, lalu Muna pun pergi. Keesokan harinya, Muna memberi surat sembari menghajar pemilik klub yang mengontrak Dolly secara paksa. Tak lama Dolly datang. Si pemilik itu memberitahu bahwa Dolly mendapat undangan sebagai penari utama di Hotel Blue Star milik Mahindar. Dan sekarang Dolly tak perlu bekerja di klub itu lagi. Setelah itu Muna dan Dolly duduk berdua dan berbincang. Dolly meminta nomor Muna dan menyuruh menemaninya ke Hotel Blue Star esok hari. You know you're right. Muna lanjut menemani Mahindar ke salon untuk mewarnai rambutnya agar kelihatan lebih muda. Mahindar bertanya apakah Dolly sudah punya pacar. Muna menjawab tidak. Dolly malah menelpon Muna dan Muna tak berani mengangkatnya. Keesokan harinya Muna mengantar Dolly ke Bluebird dan Dolly menyuruhnya masuk bersama. Tapi Muna menolak. Dia bilang tak tertarik dengan musik dan tarian. Malam harinya Dolly harus memenuhi undangan dinner romantis dengan Mahindar. Mahindar berkata ingin berteman dengan Dolly karena terkesan dengan caranya menari. Dolly setuju dan hanya berteman, tak lebih dari itu. Mahindar lanjut memberi Dolly hadiah sebuah mobil dan satu kamar apartemen agar kehidupan Dolly lebih baik. Dolly sebenarnya ingin menolak, tapi untuk menjaga perasaan Mahindar sebagai bos barunya, Dolly pun mengambilnya. Lanjut cerita, Dolly duduk di mobil barunya sambil mendengarkan radio dan minum bir. Lalu Muna datang menghampiri dan duduk di sebelahnya. Dolly lalu berbicara tentang mimpinya untuk memenangkan trofi Dancing Star yang disiarkan salah satu televisi besar. Ia ingin menjadi aktris hebat, punya film, iklan, banyak fans, dan menghasilkan jutaan rupiah. Muna bilang mimpinya itu ketinggian, tapi kata Dolly, seharusnya dia berani untuk bermimpi setinggi-tingginya, bukan hanya menjadi kurir. Lalu lagu favorit Dolly terputar di radio, membuatnya ingin menari dan mengajak Muna.
Dolly sangat centil, dia bahkan hampir mencium Muna. Muna sebenarnya mau membalasnya, tapi akhirnya Muna mengantar Dolly pulang ke apartemen. Sesampainya di apartemen, tiba-tiba Bali muncul dalam keadaan mabuk dan berusaha melecehkan Dolly, sembari membongkar rahasia Mahindar yang ingin menjadikannya wanita simpanan. Dolly berhasil membela diri dan menyuruh Bali pergi dengan menodongkan pisau. Paginya saat Mahindar dan Muna latihan, Mahindar mendapat kabar bahwa Dolly melarikan diri karena perbuatan Bali malam itu, dan Bali sudah pulang ke rumah. Mahindar bergegas pulang karena benar-benar naik pitam. Mahindar menarik Bali dan memukulinya. Keadaan sangat ricuh, semuanya berkumpul dan berusaha menghentikan Mahindar, namun percuma. Bahkan istrinya sendiri, dia tampar. Ayah marah besar karena Mahindar tega menyakiti ibu dan istrinya. Tapi Mahindar balik menyalahkan ayah karena telah menjodohkannya dengan istrinya tanpa bertanya dulu siapa yang ia cintai. Sedangkan ibu menyuruh Bali segera kabur. Mahindar menyadarinya dan langsung mengejarnya. Beruntung Muna datang di waktu yang tepat. Jika tidak, Bali sudah tewas tertembak kakaknya sendiri. Mahindar kecewa, semua rencananya untuk mendapatkan Dolly sia-sia. Kasihan melihat Mahindar yang begitu putus asa dan hampir menembak dirinya sendiri, Muna berjanji untuk membawa Dolly kembali padanya. Promise? Promise. Muna pergi ke Mumbai. Dia tahu bahwa Dolly pasti kabur ke sana untuk mengikuti ajang pencarian bakat. Tapi sesampainya di rumah, Muna kecewa melihat ayahnya minum bir. Padahal itu dilarang untuk alasan kesehatannya, sehingga dia pun langsung pergi. Muna lalu berteman dengan teman-teman personil dance-nya dulu. Teman-teman kini sudah memiliki pekerjaannya masing-masing. Salah satunya menjadi pemeran wayang sebagai Hanuman. Dan akan pentas besok. Muna dan teman-temannya lalu ikut ke lokasi syuting untuk melihatnya. Lalu saat Muna berada di belakang, dia mendengar suara yang familiar dan mengikuti arah suara tersebut. Ternyata itu adalah suara Dolly yang sedang dikeluarkan dari tim menarinya. Melihat Muna di sana, Dolly pun mengajaknya ke backstage untuk melihat audisi dance star yang akan dia ikuti. Sedangkan Mahindar malah bermimpi. Muna telah menepati janjinya membawa Dolly ke hadapannya. Mahindar lanjut membelai Dolly yang sepertinya Dolly juga suka dengannya. बस एक बार हाँ कर दे. Sayangnya itu semua hanyalah mimpi semata, sehingga Mahindar segera menelpon Muna, tapi tak kunjung dijawab. Itu karena Muna sedang berdua dengan Dolly di kamar kosnya. Muna memberikan Dolly obat tidur agar mudah ia bawa ke Mahindar. Tapi sebelum tidur, Dolly malah bercerita tentang alasannya ingin menang audisi, yaitu untuk membuktikan kepada ayahnya menari tidaklah salah. Dia sangat ingin kembali pada ayahnya. Dia harap jika dia memenangkan audisi, ayahnya akan memaafkannya karena kabur dari rumah. Mendengar itu, Muna jadi iba. Sehingga saat Mahindar menanyakan keberadaan Dolly, Muna pun mengaku belum menemukannya. Keesokan harinya, Muna mengenalkan Dolly kepada timnya di markas agar mereka bisa bekerja sama sebagai dancer. Namun Dolly tidak disukai oleh teman-temannya karena mengkritik cara mereka menari dan terlalu mengatur. Namun pada akhirnya, tim Muna yang sudah berlatih bersama Dolly akhirnya ikut kompetisi mendampingi Dolly. Penampilan demi penampilan, nama Deepika Sharma alias Dolly terus mendapatkan voting tinggi dari para penonton dan selalu mendapatkan nilai bagus dari para juri, membuat namanya semakin terkenal dan berhasil masuk 6 besar. Di markas, Dolly sangat bahagia dan berterima kasih pada Muna. Semua ini terjadi berkat bantuan Muna. Lalu Dolly pamit mengambil pakaiannya karena besok pagi dia dan tim harus latihan. Muna tidak bisa mengantar, katanya dia ada pekerjaan, padahal dia ingin menari bersama timnya. Saat Dolly dalam perjalanan, dia melupakan sesuatu dan kembali ke markas. Akhirnya dia memergoki Muna sedang menari dengan timnya. Dolly meminta penjelasan Muna, kenapa ia bohong tidak bisa menari. Dolly membuat keributan di jalan, membuat orang-orang sekitar melihat ke arah mereka dan bertanya apakah mereka pacaran dan sedang bertengkar. Dolly mengaku-ngaku kalau dia adalah pacarnya. Muna bingung, sehingga tarian dingedang dingedung pun diputar.
डे नाइट ये कॉल करती है डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है. Sayangnya Mahindar tiba-tiba saja muncul dan menemukan keberadaan mereka, sehingga adegan tarian beralih menjadi adegan kejar-kejaran. Beruntung mereka tidak melihat wajah Muna. Di ujung adegan, Dolly hampir tertangkap oleh Bali, namun dia akhirnya berhasil kabur dengan Muna. Mahindar lalu menelpon Muna untuk menemuinya di Hotel Paradise segera. Sesampainya di sana, Mahindar berkata telah melihat Dolly bersama pria yang mirip dengan Muna. Bali curiga, pria itu beneran Muna. Sialnya Mahindar tidak sengaja melihat Dolly di TV. Mahindar hendak menangkap Dolly di tempat syuting, namun Muna tak setuju. Itu akan merusak reputasi mereka. Lebih baik jika besok pagi mereka mencegat Dolly di jalan sebelum Dolly masuk ke stasiun televisi. Scene berlanjut dan Muna langsung membuat rencana agar Dolly tidak tertangkap Mahindar. Bersama timnya, dia membagi tugas. Paginya Muna meminta Mahindar segera ke stasiun kereta, karena Dolly naik kereta menuju stasiun televisi. Sesampainya mereka di sana, Mahindar mengejar Dolly yang sudah dalam kereta. Saat hendak naik, teman Muna sengaja menghalangi Mahindar. Mahindar bertanya pada petugas, kemana seorang wanita bernama Dolly itu akan pergi. Petugas yang juga anggota tim Muna menyesatkan mereka ke Kandapuram. Muna mengiring mereka untuk memakai pesawat saja agar mereka sampai duluan dan menghadang Dolly di stasiun Kandapuram. Di pesawat, Muna juga membuat rencana agar dia bisa keluar sebelum lepas landas dan menyuruh temannya untuk menelpon pihak pesawat dan berkata bahwa ada seorang yang membawa bom di dalam pesawat itu, sehingga pramugari-pramugari menjadi waspada dan mencari di mana bom itu. Singkat cerita, Muna akhirnya diturunkan dari pesawat karena mengatakan bom. Semua rencananya untuk menipu Mahindar pun berhasil. Hingga mereka segera ke tempat audisi tepat waktu. Di sisi lain, Mahindar dan Bali menunggu Dolly di stasiun seperti orang bodoh. Lalu Bali menyadarkan Mahindar bahwa mereka telah dibodohi dan Dolly pasti tidak sendiri. Dia benar, Muna pasti membantu Dolly. Di sisi lain, Dolly dan timnya berhasil lolos ke babak final. Dia lalu menelpon Muna. Dan Muna menyuruh Dolly datang ke markas segera. Dolly mau Muna menjadi pasangan dance-nya di final nanti. Tapi Muna memberinya kabar buruk. Mahindar sudah membaca situasi dan mengetahui bahwa Muna berkhianat. Mahindar menyandra ayahnya ke Delhi. Jika ingin ayahnya selamat, Muna harus membawa Dolly ke Mahindar dalam 24 jam. Mendengar hal itu, Dolly sangat terguncang dan sedih. Namun pada akhirnya, mereka pun berangkat ke Delhi. Saat sudah sampai di depan Blue Star, Dolly bilang bahwa dia tidak marah dan memahami situasi Muna. Jika sudah nasibnya, mereka pasti bertemu lagi untuk tarian terakhir. Dengan pede, Dolly masuk hotel untuk menemui Mahindar. Dolly mengaku dia melarikan diri untuk mengejar mimpinya. Mahindar tidak marah, dia malah memperlihatkan tarian yang sudah diajarkan Muna. Tapi badannya yang kaku membuatnya terlihat sangat konyol. Dolly tak tahan lagi, dia mengaku sudah mencintai Muna dan takkan melepas Muna. Mahindar terdiam, dia harus menelan kenyataan pahit bahwa dia sudah ditikung oleh sahabatnya sendiri. Dolly akhirnya pergi meninggalkannya dan Bali menyuruh beberapa orang untuk mengikutinya. Dolly menyusul Muna ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Mereka sudah bebas dari Mahindar dan 7 jam lagi audisi akan dimulai. Muna tak mau meninggalkan ayahnya sendiri. Dolly mengingatkan agar Muna berjuang meraih mimpinya. Jika menang, mereka bisa membawa uang 10 juta rupiah. Muna tetap menolak. Dia sudah berjanji pada ayah tidak akan berprofesi sebagai penari. Muna memang sangat suka menari tarian Michael Jackson, tapi dia harus membuang mimpinya sama seperti orang tuanya yang membuangnya di tumpukan sampah saat bayi dulu. Ayah yang diam-diam mendengarkan mereka langsung menampar Muna untuk membuktikan bahwa tubuh penarinya masih kuat. Ayahnya bilang, jika ingin membuatnya bahagia, maka seharusnya Muna membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa berhasil dengan mengejar impiannya sebagai penari. Tak jauh dari sana, anak buah Bali diam-diam merekam itu semua. Muna, Dolly, dan Michael langsung berangkat ke bandara, karena acara bentar lagi akan dimulai. Dalam perjalanan ke bandara, mereka dihalangi Bali रास्ते से हट बल्ली. yang ingin merebut Dolly kembali layaknya sebuah properti. Terpaksa Muna harus berkelahi mengalahkan mereka untuk melancarkan perjalanan.
Akhirnya Bali berhasil menembak paha Muna. Ayah hendak membawa Muna ke rumah sakit. Tapi Muna keras kepala ingin menari dengan Dolly di panggung agar dia menang. Di sisi lain, Mahindar yang sudah melihat semua rekaman pengkhianatan Muna lanjut menelpon Muna. Jika Muna benar-benar temannya, Mahindar menyuruh Muna menembak Dolly atau dia sendiri yang akan menembaknya. Muna menerima tantangan itu dan akan menunggunya. Singkat cerita, Dolly akhirnya datang tepat waktu untuk pertunjukan finalnya. Muna naik ke panggung dengan mengikat pahanya yang terluka. Dia dan Dolly menari dengan sangat mengagumkan, membuat para juri dan penonton terkesan. Namun saat Dolly salah menginjak paha Muna yang sakit, membuat tarian terhenti sejenak. Semuanya terkejut. Ayah langsung berdiri dan menyemangati Muna, membuat semua orang ikut memanggil namanya. Muna bangkit dan melanjutkan pertunjukannya. Sampai di penghujung acara, Deepika Sharma alias Dolly berhasil menjuarai kompetisi Dancing Star dan mendapat hadiah 10 juta rupiah tanpa dipotong pajak. Membuat Michael sangat bangga. Namun mereka harus menyelesaikan masalah terakhir dengan Mahindar. Mahindar menghajar Muna terus-terusan, tapi Muna tidak melawan balik karena tidak mau merusak persahabatan mereka. Mereka juga berdebat. Mahindar kecewa, Dolly tak memilihnya, padahal dia lebih dulu mencintai Dolly dan akan melakukan apapun untuk Dolly. Mahindar menodongkan pistol dan memaksa Muna mengaku tidak ada apa-apa di antara dirinya dengan Dolly. Namun sebaliknya, Muna menyukai Dolly. Sejak pertama Mahindar mengajaknya bertemu Dolly. Selama ini dia melawan perasaannya untuk menjaga hati Mahindar yang sudah seperti saudaranya sendiri. Sayang, kebiasaan buruk Mahindar selalu mengambil paksa apa yang bukan miliknya. Namun dalam hal cinta, ini sangat berbeda. Dolly adalah seorang wanita yang tidak bisa seenaknya direbut secara paksa seperti tanah. Muna membiarkan Mahindar membunuhnya, bahkan menempelkan pistol langsung ke dahinya. Pada akhirnya, Mahindar tak kuasa menembak sahabatnya sendiri dan menerima fakta bahwa Dolly memang bukan jodohnya. Namun dia akan selalu ada untuk Dolly. Dia berpesan, jika Dolly kesal dengan Muna, Dolly bisa selingkuh dengannya. Dia mengancam akan langsung terbang ke Mumbai jika Muna menyakiti Dolly. Untuk mencairkan suasana, Mahindar lalu menunjukkan gerakan wave yang sudah dia sempurnakan dari hasil ajaran Muna, membuat semua orang tertawa dan kembali bersahabat dengan damai. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.